Episode 211, Kunjungan Safira. Selepas mandi dan mengenakan pakaian, Fajri duduk termenung di atas ranjangnya. Apa karena aku terlalu baik kepada Juwita sehingga dia berani berbuat seperti itu? Apa yang akan aku katakan kepada bunda nanti? Sementara Ipana sudah mengambil alih hidupku sekarang, pasti besok pagi akan ada lagi tingkah gadis kecilku itu. Perlahan Fajri merebahkan tubuhnya, namun mata itu tak kunjung terlelap. Hingga pagi menjelang mata lelah itu tidak kunjung terlelap. Tok tok, bang, sudah bangun sayang, ucap Fajira. Fajri langsung membukakan pintu untuk Fajira. Ia melihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sudah bangun nak? Tanya Fajira masuk ke dalam kamar Fajri. Sudah bunda. Fajri tersenyum dan memeluk Fajira. Bunda mau ngobrol sama abang, ucap Fajira tersenyum dan menepuk sofa kamar itu. Dek. Jantung Fajri mulai berdetak kencang, pikirannya menjadi tidak karuan. Takut bercampur cemas membuat tubuh lelah itu menjadi gemeteran. Bunda yakin ada yang abang sembunyikan dari bunda? Duar, Fajri tahu jika Fajira tidak akan bisa dibohongi sedikit pun. Ia langsung bersimpuh di kaki Fajira dengan mata yang berkaca-kaca. Maafin abang bunda, ucap Fajri lirih. Kenapa bang minta maaf? Tanya Fajira yang berusaha untuk menguasai dirinya. Fajri menceritakan apa yang terjadi kemarin tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia tidak akan pernah bisa berbohong dengan bidadari cantiknya ini. Fajira terdiam sembari menghela napas lega. Untung hanya sekedar berciuman. Berbeda lagi jika Fajri sudah melakukan hal yang lebih jauh dan tidak senonoh dan menjadikannya Irfan jilid 2. Apa abang mencintai Juwita? Tanya Fajira mengelus kepala Fajri lembut. Gak bunda, abang gak mencintai dia. Apa salah kalau abang berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang siapa mereka? Tanya Fajri menatap ibundanya. Tidak ada yang salah sayang, tapi lihat siapa orangnya, apa motifnya. Kita bukan orang biasa seperti waktu Aji kecil nak. Semua orang pasti memiliki niat yang lain untuk dekat dengan kita. Itu yang harus abang perhatikan. Ucap Fajira membuat Fajri terdiam. Apa bunda gak marah? Tanya Fajri. Kenapa bunda harus marah? Bukankah karena itu abang bisa merasakan manisnya berciuman? Ucap Fajira terkekeh. Bunda, rengek Fajri. Sayang, setiap apa yang terjadi itu adalah sebuah pembelajaran. Abang gak akan paham jika belum merasakan sendiri. Kalau hal ini tidak terjadi, pasti abang gak akan pernah tahu bagaimana sifat asli Juwita itu bagaimana. Ucap Fajira tersenyum. Iya bunda, abang sekarang semakin paham harusnya dari awal. Abang mencari tahu bagaimana pergaulan Juwita. Soalnya abang gak pernah terpikir dia akan nekat sampai sejauh ini bunda. Tapi ternyata salah. Semua orang yang terlibat dengan abang memang harus dilihat siapa mereka. Ucap Fajri sendu dan membuat Fajira tersenyum. Abang belum tidur kan? Tanya Fajira yang melihat mata sayu Fajri. Belum bunda. Ucap Fajri lirih. Jangan terlalu dipikirkan, sekarang abang istirahat ya. Abang ada rapat pemegang saham pagi ini bunda, ucap Fajri dengan mata yang mulai terpejam karena merasakan usapan lembut di kepalanya. Istirahat bareng sebentar nak, masih ada waktu 1 jam untuk tidur. Nanti bunda bangunkan, ucap Fajira. Iya bunda, ucap Fajri berdiri dan berbaring di atas kasurnya. Fajira masih menemani Fajri di dalam kamar itu hingga putranya terlelap. Ketika Fajri sudah tertidur, Fajira menghela napasnya. Ia ingin marah dan mencakar Fajri, namun ia juga tidak bisa berbuat lebih karena anaknya sudah dewasa. Fajri hanya bisa memberikan peringatan, pengajaran dan pembuktian kepada Fajri. Apa aku juga harus bertindak kepada gadis itu? Jangan sampai dia menjadi rusak karena perilakunya. Aku yang sudah tumbuh menjadi anak baik saja masih bisa dirusak oleh ayahnya Fajri. Apalagi dia anak yang nakal seperti itu. Batin Fajira meringis. Ia segera keluar dari kamar Fajri dan menuju dapur untuk memasak sarapan pagi ini. Sedikit terlambat namun tidak masalah. Ia membuat sarapan dan bekal yang simpel untuk anak-anaknya nanti. Fajri tergesa-gesa untuk pergi ke perusahaan karena 5 menit lagi rapat akan segera dimulai. Aksa, jangan biarkan siapapun masuk ke ruanganku. Terserah atas nama janji apapun itu, ucap Fajri sambil berjalan. Baik tuan, bagaimana kalau yang datang itu Nyonya Fajira tuan? Ucap Aksa usil. Kecuali keluargaku, biarkan mereka keluar masuk, delik Fajri. Selamat pagi semuanya, ucap Fajri memasuki ruang meeting.
Rapat pemegang saham dimulai. Rapat tahunan yang memang dilakukan setiap 2 kali 1 tahun, membahas bagaimana progres dan prospek perusahaan ke depannya. Fajri memang belum pernah mengecewakan pihak manapun dalam masalah kerjasama, sehingga membuat mereka senang dan mendapatkan untung yang besar. Hingga siang menjelang rapat terus berjalan dengan berbagai rencana perusahaan ke depannya bagaimana. Seorang wanita cantik berlenggak-lenggok memasuki lobi perusahaan Fajri. Dengan angkuh ia berjalan menuju meja resepsionis untuk bertanya di mana letak ruangan Fajri. "Permisi, ruangan Tuan Fajri ada di lantai berapa?" ucap Juwita dalam bahasa Inggris. "Maaf, apa Anda sudah berbuat janji? Jika belum silakan hubungi sekretaris Tuan Fajri untuk mendapatkan jadwal," ucap resepsionis. "Apa saya harus membuat janji dulu kepada pacar saya?" ucap Juwita marah. "Maaf Nona, ini sudah menjadi peraturan perusahaan. Kecuali Anda memang istri atau calon istri dari Tuan Fajri. Jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan tunggu di ruang tunggu. Nanti saya sampaikan kepada sekretarisnya jika Anda sedang menunggu kedatangan Tuan Fajri," ucap resepsionis itu. "Kau awas saja, jika Fajri sudah ada di sini, saya pastikan jika kau akan saya tendang dari perusahaan ini," ancam Juwita. "Silakan saja," ucap resepsionis menantang. Dengan kesal, Juwita segera duduk di kursi tamu yang berada tak jauh dari sana. Sambil menunggu kedatangan Fajri yang melihat kembali ponselnya. Fajri tidak bisa dihubungi dari kemarin malam. Hal ini sedikit membuatnya risau karena tidak memiliki satupun teman di sini. "Permisi Kak," sapa seorang gadis yang terdengar lembut. "Iya Kak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Fajri." Maaf, maksud saya Tuan Fajri. Saya ingin bertemu dengan Tuan Fajri, apa bisa Kak?" ucapnya. "Maaf, apa sudah membuat janji?" "Maaf, saya belum membuat janji, tapi bisa tolong katakan jika saya ada di bawah. Soalnya ini menyangkut hidup dan mati banyak orang, Kak," ucap Sapira berusaha untuk meyakinkan resepsionis itu. "Dari siapa, Kak?" tanya resepsionis sambil memegang gagang telepon. Sapira Putri," ucap Sapira. Maafkan saya karena tidak mengenali Anda, Nona. Mari saya antar langsung ke ruangan Tuan Fajri. Beliau masih rapat di lantai 6. "Mari Nona," ucap resepsionis itu merasa takut ketika mengenali Sapira. "Sedang rapat ya?" tanya Sapira merasa harapannya pupus. Mereka berjalan menuju lift agar bisa sampai ke ruangan Fajri. Sementara Juwita yang melihat itu menjadi meradang. "Tunggu, kenapa dia bisa masuk sementara aku harus menunggu di sini?" ucap Juwita kaku dalam bahasa Indonesia. "Maaf, Nona ini adalah calon istrinya Tuan Fajri, jadi saya rasa kehaluan Anda sudah terlalu berlebihan," ucap resepsionis itu tegas. Ia sudah sering mendapatkan ultimatum dari Ipana agar tidak memasukkan siapa saja yang mengaku sebagai pacar atau calon istri dari abangnya. Namun pemberitaan kemarin membuktikan jika Sapira adalah calon istri sah dari pangeran tampan ini. Tunggu, ucap Juwita mengejar mereka yang sudah masuk ke dalam lift yang sudah tertutup dan dijaga oleh 2 orang security. "Sialan," umpatnya kasar. "Baru kali ini aku diperlakukan seperti sampah. Lihat saja apa yang bisa kulakukan kepada mereka," batin Juwita kesal. Ia memilih untuk segera pergi dari sana dan kembali menuju apartemen mewah Fajri.